Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, jadi kali ini saya akan review dikit untuk di penggunaan saya di ROM Havok yang terbaru guys. Dan ini yang versi 14.0 ya, jadi betanya sudah hilang. Oke, dan ini mungkin tapi belum versi stabil sih karena memang belum lengkap untuk fitur-fiturnya. Cuma ada beberapa yang ditambah, interface-nya juga beda dikit. Dan kameranya tetap pakai kamera Go ya, bukan pakai kamera MIUI guys. Jadi baterai saya juga sekalian lowbat ya, sekalian saya review untuk penggunaan baterai saya. Dan saya gak ngegame dikit ya, cuma bentar. Saya lebih banyak sosial media kebetulan pada penggunaan saya sebelumnya. Dan nanti kalian bisa lihat shot layar dan shot baterainya guys. Oke, sebelum kita lanjut video ini kita akan intro dulu guys. Let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, jadi ini dia ROM Corvus versi 14 ya. Jadi ini bukan versi beta lagi sih kalau saya lihat dari file ya. Dan kalau kalian di versi 13 yang sebelumnya mungkin bisa langsung update aja, update ke versi yang terbaru. Kalian tinggal flash yang include gaps ya. Jadi biar nggak perlu flash gap lagi ya. Oke, dan ini dia ROM-nya, dan ini sudah pakai patch yang terbaru ya, Februari. Kernelnya tetap pakai kernel dari Quicksilver versi 2, tetap pakai Quicksilver guys, dari dulu ya, dari pertamanya tetap Quicksilver sampai sekarang. Dan di sini juga deep sleep-nya lumayan jalan ya, dan di sini waktu aktif saya sampai 20 jam ya, hampir 1 hari saya pakai guys. Baterai sisa 12%, mantap ya. Oke, dan kita lihat di opsi developer sebelumnya, kita lihat free RAM-nya 1,2, jadi kalau RAM 3 nih nyesek banget, sisa 200 kalau dari sini ya. Kita lihat kalau yang berjalannya berapa. Berjalannya beda cuma 100 ya, beda 300 di sini. Oh enggak, beda 2,3 giga, di sini lebih gede lagi ya kalau di sini. Oke, kayak gitu. Oke guys, jadi di sini perbedaannya di Xiaomi Parts di sini ada KCAL ya. Jadi kalian yang suka kalibrasi bla 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 gitu ya, kalau saya sih saya biarin aja gitu. Cuma yang lainnya di Xiaomi Parts masih kosongan, cuma tambah itu doang. Dan kurang lebih ini mirip-mirip dengan versi sebelumnya, cuma ditambah-tambah dikit ya. Ada yang sedikit beda juga dari interface, ada yang berbeda juga kayak smart charging ditambahin, dan yang lainnya nanti aja kalian lihat. Dan untuk bugnya saya belum menemukan bug di sini ya. Saya masih enak-enak aja saya pakai di sini, dan salah satu ROM paling betah yang saya pakai di Corvus ya, Corvus, karena Corvus kan AOSP nggak terlalu penuh. Internal saya di sini masih 6 GB, lumayan lah ya. Biasa kalau MIUI itu 2, 3, 4 GB mentok dah. Kalau di sini masih mending lah. Oke guys, jadi kita lihat di keamanan di sini juga ada fingerprint, face unlock, ada smart lock juga ya. Oke guys, jadi untuk face unlock sendiri kayak gini ya, cuma bisa satu aja. Nggak gimana sama aja sih, cuma nggak apa-apa lah. Untuk di fingerprint juga normal ya, dan kita lihat di lokasi juga normal, suara penyimpanan sama aja, tampilan juga sama aja. Di sini double tap juga normal ya, double tap to wake to sleep normal semua. Tema gelap ya sama aja ya, tema gelapnya. Oke, dan kita lihat juga di penggunaan baterai guys. Oke, di sini penggunaan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Dan baterai saya sisa 12% guys, jadi saya lebih banyak sosial media kebetulan ya. Gamenya cuma bentar doang, saya tes di PUBG bentar. Dan ROM ini nggak include Magis, nanti kita lihatin lah bagian Magis home screen dan lainnya. Oke, di sini ada smart charging yang barunya, di sini agak sedikit beda interface-nya juga sekarang. Dan kalian bisa lihat ini pengisian penuh terakhirnya 17 jam yang lalu, mantap ya. Kalau menurut saya ini hemat, lumayan hemat. Dan penggunaan layarnya dapat hampir 11 jam ya, penggunaan layarnya 11 jam, tapi anggaplah 10 jaman ya. Oke, kita lihat penggunaan baterainya, dan di sini saya lebih banyak sosial media sebenarnya guys. Walaupun dapat short tuh 10 jam ya, 10 jam dapat seperti short, dan saya lebih banyak sosial media. Dan saya di sini ngegame PUBG-nya 30 menit doang ya, cuma game bentar dong, kebetulan lagi nggak ngegame soalnya. Jadi cuma saya tes bentar 30 menit, dan lumayan enak, nggak cepat panas juga, mantap. Layar juga sensitif ya, gitulah ya. Jadi makin enak aja, di grafiknya juga mantap, deep sleep-nya lumayan aktif.
Oke, dan yang lainnya kayak di tema kalian bisa lihat sendiri di sini tema sebenarnya nggak ada perubahan, sama aja, nggak ada yang ditambahin, sama aja. Dan yang perbedaannya di sini di Raven's Lair ya. Raven's Lair ini sedikit berbeda interface-nya ya dari versi sebelumnya, tapi masih sama, fiturnya masih belum lengkap ya. Jadi kalian bisa lihat kayak di notifikasi, gestur di sini sudah ada, cuma belum lengkap-lengkap banget ya. Baterai ini untuk kalian mau cari traffic indicator ada di sini untuk jaringannya. Quick setting kayak header image-nya belum lengkap ya di sini. Mana dia quick setting header image-nya belum lengkap, masih simple. Button navigasi semua di sini lengkap ya guys. Ini untuk advanced dashboard, dan untuk di jaringan kayak hotspot juga normal, nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah. Oke guys, jadi kayak gitu. Dan kita lihatin juga di aplikasi bawaannya nggak terlalu banyak ya. Di sini kayak apa namanya, CPU-Z sebenarnya sama aja sih kalau di CPU-Z. Kamera di sini pakai kamera Go ya, nggak ada kamera MIUI. Dan untuk video ini belum juga ya, apa stabilitas gambarnya belum. Tapi nggak masalah, yang penting bisa nge-record normal aja, normal untuk nge-recordnya. Kita tes trolling test juga bentar ya, kita tes bentar sebelum kita tes di game juga guys. Jadi untuk penggunaan saya di sini kalian bisa lihat dari penggunaan baterainya hemat, buat game juga lumayan. Dan kalau kalian suka ROM AOSP buat sehari-hari, bisalah di sini di ROM Corvus, walaupun belum versi stabilnya belum ya, cuma sudah bukan versi beta lagi guys. Oke, di sini stabil 130, performa lumayan. Lumayan ya guys, jadi kalian bisa lihat sendiri. Oh ya guys, jadi untuk status barnya di sini nggak terlalu banyak ya, kalau ya di sini audio, lokasi, hotspot, rekam layarnya normal, saya sudah cobain. Dan di sini kayak FPS info nggak ada ya. Jadi kalau kalian nyari FPS info nggak ada. Kalau ROM yang bawaan FPS info ada tuh di ROM Havok Android 10 sudah ada ya. Kalau di Corvus ini nggak ada guys. Oke, kita tes yang lain juga sekalian. Oke guys, jadi untuk Magisnya sendiri di sini saya pakai yang versi terbaru 21.4, dan untuk kalian yang di Android 11 pakai versi yang terbaru aja. Dan untuk modulnya saya pakai yang unlock grafik PUBG ya. Jadi untuk ngegame PUBG saya pakai unlock grafik ini guys. Buat kalian yang mau unlock juga bisa. Modulnya universal, bisa di HP mana aja ya. Dan kita tes di PUBG juga bentar guys. Oke guys, jadi kita akan tes bentar di PUBG ya. Dan di sini kita lihat kayak di setting grafik di sini 90 fps, ini pakai unlock modul itu ya. Audio high, kita tes bentar untuk performanya guys. Oke.
Oke guys, jadi untuk suhu baterai 38 derajat untuk ngegame bentar guys, sampai lowbat ya, di lowbat pun ngeframe-nya nggak gimana ya, nggak parah gitu, masih enak buat ngegame. Dan kalau ditanya sambil cas gimana, saya nggak saranin kalian ngegame sambil ngecas ya. Mending kalau kalian ngegame lowbat dicas dulu, kalau sudah banyak baterai baru main gitu guys. Oke gitu guys, gitu doang review singkatnya. Buat kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan subscribe.